Halo semuanya, terima kasih udah datang ke video ini. Nama gue Dina dan gue bakalan ngebahas soal jurusan gue, yaitu Sastra Inggris UGM. Gue ngebahas ini karena gue yakin banyak banget anak SMA yang pada mau melanjutkan studi ke universitas dan kebetulan mereka pasti bakalan milih sastra Inggris. Gue nggak bilang semua orang ya, tapi gue yakin pasti ada aja gitu, dan mungkin mereka mengalami kesulitan untuk mencari tahu tentang sastra Inggris UGM gitu. Jadi gue di sini bakalan membagikan hal-hal yang mungkin bermanfaat bagi kalian yang mau daftar sastra Inggris UGM. Sebelum gue bahas sastra Inggris UGM lebih lanjut, gue mau ngasih tahu beberapa hal dulu. Yang pertama, gua di sini nggak akan ngebahas soal kehidupan anak sasing tuh gimana sih. Terus pertanyaan yang paling sering kita dapat tuh apa? Karena gua yakin pasti udah banyak banget video yang ngebahas soal itu di YouTube. Dan itu waktu gue nyari juga emang udah banyak banget sih. Jadi ya gua nggak bakal bahas itu. Terus yang kedua, gue juga nggak akan ngebahas soal mata kuliah yang ada di Sasing lebih dalam dan lebih detail, karena gue takutnya nanti apa yang gue bahas di video itu kemudian akan jadi kadaluarsa ketika kurikulumnya sudah berganti, terus ada dosen yang sudah pensiun, terus habis itu ternyata mata kuliahnya ada yang ditambahkan atau dikurangi kayak gitu-gitu. Jadi gue mencari aman lah istilahnya. Terus yang selanjutnya lagi, gue juga gak akan ngebahas soal passing grade. Karena selama ini yang gue tahu itu gue gak pernah denger UGM merilis passing grade minimal untuk hasil nilai tes SBM, UTBK, utul gitu. Gue nggak pernah dengar UGM ngeluarin itu. Jadi gue nggak bisa bilang passing grade minimalnya tuh kayak bagaimana. Dan kalau kalian melihat ada bimbel-bimbel, terus habis itu mungkin website yang nge-share soal passing grade, itu ya jadikan acuan aja, jadikan referensi. Jadi jadikan referensi, tapi jangan terlalu menggantungkan diri terhadap acuan itu gitu. Tetap kalian harus tetap belajar, terus harus yakin sama kemampuan kalian kayak gitu. Dan satu lagi yang terakhir, gua nggak akan ngebagiin soal alur pendaftaran dari misalnya kayak utul nih. Gue gak bakal bagiin informasi dari pendaftaran utul sampai lu verifikasi berkas setelah lu dinyatakan lulus tes gitu. Karena semuanya itu cuman bisa diakses dari website resminya yang bakal gue share linknya di description box. Karena ya bisa aja kan tiba-tiba ada perubahan informasi gitu kan, siapa tahu tiba-tiba nggak jadi ada pembukaan pendaftaran gitu, atau enggak ternyata pendaftarannya tuh berubah tanggalnya, kan nggak tahu. Dan ya itu, jadi gue nggak akan ngebahas hal-hal yang tadi gue bahas. Okay? So let's get started. Nah, pertama-tama gue mau ngebahas tentang klaster-klaster terlebih dahulu. Jadi di UGM itu mata kuliah yang serumpun, mereka bukan mata kuliah, jurusan dan fakultas yang serumpun, ilmunya serumpun, mereka bakal dikelompokkan dalam satu klaster. Dan saat ini tuh ada klaster agro, terus klaster saintek, klaster medika, dan klaster soshum. Nah, sastra Inggris itu berada di klaster soshum.
dan dia berada di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, biasanya tuh nanti sastra Inggris mulai kuliah itu setelah ospek yang singkatannya tuh PPSMB. Gue ya kalau lu misalnya pengen tahu pengalaman gue waktu PPSMB, nanti komen aja di bawah, nanti gue bakalan bikin video tentang pengalaman gue PPSMB. Terus ya, Sasing nih bisa gue bilang cukup populer sih selain bahasa dan kebudayaan Korea dan pariwisata, karena banyak juga yang minat. Gue nggak tahu sih angka pastinya untuk peminat sastra Inggris itu udah berapa, soalnya kalau lu cari di website kan kayak suka beda-beda gitu. Cuman yang bisa gue kasih angka pastinya tuh angka kuota per angkatan itu sekitar 50-an, bisa lebih, bisa nambah, bisa berkurang di tahun selanjutnya. Itu sesuai kebijakan dari jurusan biasanya. Dan itu tuh 50 orang itu udah disaring dari SNMPTN, SBMPTN, terus UTUL, UTBK juga, sama PBUB. PBUB tuh nama gampangnya tuh jalur prestasi. Jadi kalau lu menang kejuaraan bela diri, terus lu menang apa gitu tuh biasanya nanti lu bakalan dites gitu. Terus nanti kalau lu lolos, nanti lu bakalan diterima gitu. Nah, semua orang yang diterima lewat seleksi yang gue sebutin tadi itu masuk ke sastra Inggris di jalur reguler, program reguler sebenarnya. Karena sebelum gue diterima di UGM jurusan sastra Inggris tuh tahun 2015. Tapi sebelum gue itu ada program studi itu membuka program reguler sama program internasional. Yang internasional nih istilahnya kalau di UI tuh kayak kelas internasional, dan kalau di UGM itu namanya International Undergraduate Program atau IUP. Cuman pas gue masuk itu udah ditutup, gue nggak tahu kenapa, mungkin ya sepi peminat apa gimana, nggak ngerti. Dan habis itu ya udah, jadi cuman ada program reguler aja. Jadi lo cuman bakal bertemu teman-teman lo yang berasal dari daerah lain yang diterima lewat jalur ini jalur itu, tapi nggak ada yang IUP kayak gitu. Seperti halnya sastra Inggris di universitas lain, sudah pasti anak-anak sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada atau UGM itu belajarnya mata-mata kuliah yang berhubungan dengan sastra, linguistik, dan terjemahan. Kayak gitu. Nah, tapi sebelum gue bahas itu, gue mau bahas ini dulu, pembagian mata kuliah ini dari yang umum dulu. Jadi di Sasing itu ada mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah pilihan nih ya itu masih berhubungan sastra sama sastra dan linguistik, cuman mereka nggak termasuk ke mata kuliah yang inti gitu. Dan mata kuliah yang wajib ini terbagi jadi 3. Ada mata kuliah wajib universitas kayak Pancasila, terus kuliah kerja nyata, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau di Sasing itu cuman ada bahasa Indonesia, karena ya kita kan pakai bahasa Inggris ya setiap hari kalau kita di kelas. Terus ada juga mata kuliah wajib pilihan, mata kuliah wajib fakultas maksud gue. Kayak istilahnya di sini tuh namanya dasar ilmu budaya sama praktik kebudayaan Indonesia. Praktik kebudayaan Indonesia nih itu mata kuliah wajib yang unik karena kalian boleh milih antara kalian mau ngambil kelas
karawitan, itu seni gamelan, seni bermain gamelan, atau kalian mau ngambil kelas batik atau tari tradisional. Nah dulu ini sebelum kayaknya tuh sebelum kurikulumnya baru, itu namanya Seni Budaya Indonesia. Jadi waktu gue semester 3 di tahun 2016 itu namanya Seni Budaya Indonesia. Tapi terus habis itu berganti nama. Dan gue ngambilnya dulu kelas karawitan. Nah kelas karawitan yang ditawarkan itu pakai gamelan Jawa. Dan gayanya adalah gaya Jogja atau gaya Solo, tergantung dari dosennya mau ngajarin pakai gaya yang mana. Kalau lo mau gue ngebahas lebih lanjut tentang karawitan, gue bakalan bikin sesuai request, tapi dan juga sesuai dengan pengetahuan yang gue dapat. Kalau lo mau, request aja di kolom komentar, nanti gue bakalan berusaha sebaik mungkin untuk membagikan informasi tersebut. Terus selain itu ada mata kuliah wajib jurusan. Nah ini ya kayak pengantar linguistik, pengantar terjemahan, pengantar sastra, kayak gitu-gitu. Nah, ada hal unik nih soal kehidupan akademik di sastra Inggris UGM. Jadi, untuk dosen-dosen tetapnya ini, dosen tetap yang mengajar di Sasing tuh mereka ada yang S1, S2, S3-nya di Indonesia. Ada yang S1-nya di Sasing, terus habis itu S2-nya di luar negeri sama S3-nya. Jadi, yang di luar negeri ini mereka ada yang di Inggris, ada yang di Amerika, ada yang bahkan sampai S2 apa S3-nya gitu, itu di Korea. Dan juga ada tutor yang didatangkan dari Oberlin College, Amerika. Dan tutornya ini biasanya dua orang. Dan mereka nih bakal ngajar basic English, written English, sama oral English untuk anak-anak tahun pertama. Tapi ya gitu, biasanya salah satunya itu udah setahun duluan, terus yang satunya baru datang, terus nanti kalau yang satunya nih udah nyampe 2 tahun, nanti dia balik ke Amerika, terus digantiin sama yang baru, kayak gitu. Jadi tutornya ini selang-seling gitu. Dan mereka nih orangnya sangat-sangat bisa gue bilang tuh mereka ngomongnya tuh jelas, gak terlalu cepat dan gak terlalu lambat. Dan kebanyakan sih yang gue temuin itu mereka orangnya tuh pakai standard American English. Dan mereka juga sangat-sangat suportif. Jadi kalau lo gak terlalu jago bahasa Inggris, oral English maupun written Englishnya, lo gak usah khawatir, karena ya lo berani aja dulu gitu buat ngomong, dan mereka bakal ngebantuin lo untuk memperbaiki bahasa Inggris lo gitu. Dan di sini gue nggak bakalan ngebahas lebih lanjut soal mata kuliah, karena bakalan ada perbedaan-perbedaan yang bakal cukup kentara ya kalau misalnya pendengar gue ini sudah diterima jadi anak Sasing. Jadi gue skip aja langsung ke himpunan mahasiswanya. Nah, dulu sebelum sekolah vokasi itu udah jadi dan diisi sama jurusan-jurusan D3, D4 kayak gitu, Sasing sama bahasa Inggris tuh masih satu fakultas. Dan kita tuh berada di lingkup himpunan mahasiswanya tuh English Department Student Association atau EDSA. Sampai sekarang sebenarnya Sasing itu masih tergabung dalam EDSA. Cuman setelah bahasa Inggris pindah ke sekolah vokasi, sastra Inggris itu
punya nama himpunan mahasiswa sendiri, yaitu Ikatan Mahasiswa Jurusan Inggris yang disingkat dengan IMAJI. Nah, IMAJI ini jadi jembatan lah antara prodi sama mahasiswa, selain admin jurusan tentu saja. Dan ya, kalau kalian punya rasa kepo yang tinggi dan pengen tahu tentang IMAJI, nanti gue bakal menyertakan linknya di description box, link Instagramnya ya. Jadi kalian bisa kepo-kepo sama akun itu nanti. Selain itu, ada hal menarik yang dipunyain sama Sastra Inggris UGM. Jadi kita punya komunitas seni. Nah, komunitas seni yang kita punya itu ada komunitas teater yang dulu sebelum gua masuk itu namanya Broadway. Tapi setelah gua masuk ke semester 2 itu namanya berubah menjadi Terasi. Itu kayaknya sih karena kesepakatan dari pengurus IMAJI ya, gua rasa gitu. Terus habis itu ada komunitas kedua yaitu sekumpulan mahasiswa pecinta wayang alias semata wayang, terus pradangga sastra Inggris alias prasasti. Prasasti ini istilah untuk para penabuh gamelan. Sangat kearifan lokal bukan? Udah ada pecinta wayang, ada penabuh gamelan juga, dan terus ada yang keempat itu English Dance Community alias IST, dan yang terakhir itu ada komunitas band sastra Inggris yang singkatannya tuh lo pasti bakalan bingung karena singkatannya adalah Kombantrin. Nah, di antara semua komunitas ini itu cuman semata wayang dan prasasti yang akunnya cukup aktif. Dan kalian nanti bisa ngecek akun Instagramnya di link yang gue sertain di description box. Jadi nanti cukup klik linknya aja dan kalian akan bisa kepo di Instagram mereka. Nah, tadi kan gue udah ngebahas soal komunitas seni, tentang mata kuliah, terus tentang ya macem-macem lah. Nah, habis ini gue juga mau cerita tentang acara tahunan yang diselenggarakan oleh Sastra Inggris UGM. Jadi, Sastra Inggris UGM tuh punya acara tahunan yang namanya tuh English Days. English Days ini diselenggarakan oleh mahasiswa tahun pertama sampai tahun ketiga dengan support dari para dosen untuk memperingati ulang tahun sastra Inggris yang konon katanya jatuh pada bulan November, tapi gue nggak tahu sih kebenarannya karena ya teman-teman gue juga nggak tahu. Terus selain itu English Days ini bisa jadi ajang untuk unjuk kebolehan mahasiswa-mahasiswi yang ada di prodi ini. Rangkaian acara sebelum malam puncak tuh biasanya macam-macam tergantung kesepakatan dari panitia yang isinya tuh anak-anak dari angkatan ketiga sampai angkatan pertama. Angkatan ketiga sampai angkatan pertama. Tahun ketiga sampai tahun pertama maksud gue, sorry. Nah, malam puncaknya itu biasanya berupa pementasan teater. Dan emang sih selama ini sejak 2015 ya sampai tahun 2019 kemarin itu pementasan teaternya didominasi oleh anak-anak tahun ketiga sampai tahun pertama. Tapi terkadang ada anak tahun keempat yang mungkin akan dimintain untuk membantu gitu. Nah, gue gak bisa cerita soal English Days sebelum tahun 2015 karena gue belum masuk waktu itu. Jadi gue cuman bisa cerita dari English Days dari tahun 2015 sampai tahun 2019.
Itu ceritanya bakalan panjang banget, jadi kalau lo tertarik nanti lo komen aja di bawah. Nanti bakalan gue bikinin ceritanya di video yang lain. Oh ya, kalian juga bisa ngecek informasi tentang English Days ini nanti di Instagramnya. Gue bakalan nyertain linknya nanti biar kalian bisa ngecek gitu ya. Dan yang menyenangkan itu kita bisa dibilang cukup slow sih, karena kita nggak disibukin sama praktikum di lab kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi kita malah semakin tua semester kita itu semakin slow, dan makanya banyak banget anak-anak sasing yang mereka tuh sambil nyambi kerja, ada yang nyambi panitiaan, ada yang ikut UKM kayak gitu-gitu. Bahkan ada yang UKM itu bisa 2, bisa sama panitiaan juga kayak gitu. Dan ada fun fact. Jadi kan tadi gue bilang dosen-dosen di Sasing tuh ada yang sempat kuliah di luar negeri, maksudnya menempuh pendidikan S2, S3-nya tuh ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Nah, dan sudah pasti mereka yang S1, S2, S3-nya di dalam negeri kan logatnya pasti logat yang masih kental dengan logat lokalnya mereka. Semisal kalau dosennya orang Jawa dan terbiasa ngomong dengan bahasa Jawa, mungkin masih tersisa logat Jawanya ketika ngomong bahasa Inggris. Dan dosen-dosen yang sempat menempuh studi di luar negeri, misal kayak di Inggris gitu, mereka akan menggunakan bahasa Inggris yang logatnya itu sudah terkenal logat dari negara tempat mereka menempuh studi. Jadi misalnya nih, dosen A pergi menempuh studi di Inggris gitu waktu S2 dan S3-nya. Ketika dia kembali, dia berbahasa Inggris itu akan sangat-sangat noticeable gitu. Lu bakalan bisa notice gitu kalau bapaknya tuh punya aksen yang terpengaruh oleh aksen British. Begitu juga dengan mereka yang menempuh studi S2 ataupun S3 itu di Australia misalnya, terus di Amerika kayak gitu, itu bakalan kentara banget lah istilahnya aksennya gitu. Cuman ketika mereka mengajar itu mereka nggak mengharuskan kita para mahasiswanya untuk menggunakan aksen tertentu ketika berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya lo itu aksen Bataknya kental banget gitu misalnya, lo nggak bakalan disuruh buat mengubah aksen Batak lo menjadi aksen British gitu ketika lo berbahasa Inggris. Begitu juga kalau misalnya lo itu misalnya lo berasal dari daerah Indonesia Timur, Maluku, terus misalnya sampai yang paling timur tuh ada Papua. Nah itu ketika lo berada di Sasing terus lo belajar di kelas pakai bahasa Inggris ketika ngomong dan logat daerah lo itu kental banget, mereka nggak akan nyuruh lo untuk menghilangkan identitas bahasa lo gitu, identitas logat lo gitu. Ya begitu juga ketika lo misalnya lo pernah tinggal di luar negeri cukup lama. Misalnya ada adik tingkat gue itu yang dia pernah sekolah di Amerika for some time dan kemudian dia kembali ke Indonesia, dan aksen yang dia pakai itu adalah American. Tapi banyak juga sih teman-teman gue, adik tingkat gue, kakak tingkat gue yang mereka itu menggunakan Indonesian accent, maksudnya standard Indonesian accent ketika mereka menggunakan bahasa Inggris saat
berbicara gitu. Dan ada satu tips dari gue juga, jadi buat lo yang pengen mendaftar sastra Inggris tapi lo merasa kemampuan bahasa Inggris lo itu kurang begitu bagus, baik itu di oral English ataupun written English, itu gue bilang gak usah khawatir. Ya memang pasti bakalan sering banget bahasa Inggris dipakai di dalam kelas, cuman jangan jadikan itu sebuah halangan atau rintangan bagi kalian untuk mendaftar. Karena ya pasti nanti kalian bakalan belajar di tahun pertama, kayak tahun pertama itu masih akan menjadi tahun peralihan bagi kalian. Kalian gak bakal bener-bener dibuat shock terapi, pakai langsung dosennya pada bilang, oh ini harus langsung pakai bahasa Inggris full semuanya, tuh enggak. Pasti ya dosen tuh ketika menjelaskan menjelaskan berbagai hal ke anak-anak tahun pertama, mereka bakalan nyampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan biasanya akan ada kelonggaran untuk anak-anak tahun pertama. Baru nanti ketika kalian sudah memasuki tahun kedua sampai seterusnya, itu kalian baru akan dibiasakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi gak usah takut buat daftar sastra Inggris. Semangat. Dan gue rasa sih videonya untuk kali ini cukup sekian dulu. Kalau kalian punya request atau tambahan atau pertanyaan, tinggalin komentar di bawah, nanti bakalan gue jawab atau gue bikinin video sesuai request kalian. Sampai jumpa lagi.